Hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aquinita Sintastia Amelia dengan NIM T2019-8097 dari kelas Biologi 3 Institut Agama Islam Negeri Jember. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Rosita Fitrah Dewi. Semoga bermanfaat. Action. Wah, mumpung weekend nih. Gimana kalau aku jalan-jalan ke kampung aja? Pasti seru. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Aku harus cepat-cepat mandi nih, biar gak tertular virus. Alhamdulillah sudah selesai, saatnya istirahat. Kalian jangan lupa bersih-bersih ya setelah keluar rumah, agar kita sama-sama terhindar dari virus. Ngomong-ngomong tentang virus, kira-kira virus ada nggak sih manfaatnya buat manusia? Untuk menjawabnya, simak video ini sampai selesai ya. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang virus. Virus merupakan organisme mikroskopik atau biasa disebut dengan organisme super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Hampir semua ekosistem di dunia mengandung virus dan dianggap sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus juga tidak bisa bereplikasi atau memperbanyak diri tanpa menumpangi organisme lain. Oleh karena inilah, virus diklasifikasikan sebagai organisme yang bersifat parasit obligat. Yang selanjutnya adalah struktur virus. Apa aja sih struktur virus? Nah, yang pertama adalah kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Yang kedua adalah leher. Nah, leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran asam nukleat menuju ekor. Yang terakhir adalah ekor. Nah, ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas rabut ekor dan lempeng dasar. Virus memiliki ciri dan struktur yang sangat berbeda dengan organisme lain. Kira-kira apa aja ya ciri-ciri dari virus? Nah, ciri-ciri virus yang telah diidentifikasi oleh para ilmuwan adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Yang kedua, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. Yang ketiga, nama virus tergantung dari asam nukleat yang menyusun genomnya, sehingga terdapat virus DNA dan juga virus RNA. Yang keempat, virus tidak memiliki enzim, metabolisme, dan tidak memiliki ribosom atau perangkat sel lainnya. Yang kelima, setiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus ini disebut kisaran inang. Yang keenam, virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus di dalam lapisan pelindung. Yang ketujuh, genom virus lebih beragam daripada
genom konvensial atau DNA untai tunggal atau single helix yang dimiliki oleh organisme lainnya. Genom virus mungkin terdiri dari DNA untai ganda, RNA untai ganda, DNA untai tunggal, atau dapat juga RNA untai tunggal, tergantung dari tipe virusnya. Ayo, di sini siapa yang mengira kalau virus hanya berbentuk bulat saja? Nah, itu salah ya teman-teman. Virus memiliki banyak sekali bentuk. Yang pertama adalah bentuk batang, misalnya pada tobacco mosaic virus. Yang kedua berbentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya pada rhabdovirus. Yang ketiga bentuk bulat, misalnya pada virus HIV. Dan yang keempat bentuk filamen atau benang, misalnya pada virus Ebola. Dan yang kelima berbentuk polihedral, misalnya pada virus adenovirus. Dan yang terakhir berbentuk seperti huruf T, misalnya pada bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Wah, ternyata virus juga memiliki manfaat loh teman-teman. Yang pertama adalah untuk pembuatan vaksin protein, yakni selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Dan yang ketiga adalah pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Yang selanjutnya adalah pemberantasan hama tanaman, misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Yang pertama adalah campak Jerman. Campak Jerman adalah penyakit campak yang disebabkan oleh virus rubella. Yang kedua adalah herpes simplex. Herpes simplex ini adalah penyakit yang menyerang kulit dan selaput lendir. Ketiga adalah gondongan. Gondongan adalah penyakit yang disebabkan oleh paramyxovirus. Untuk penyakit yang keempat adalah influenza. Influenza merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus orthomyxovirus. Penyakit yang kelima adalah Ebola. Ebola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola. Yang keenam adalah yang sekarang sedang terjadi, yakni infeksi virus COVID-19. Ternyata banyak sekali ya penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Ih, serem. Maka dari itu, ayo kita menjaga kesehatan bersama-sama agar kita bisa terhindar dari penyakit. Cukup sekian penjelasan mengenai materi virus kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Stay safe dan stay healthy teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.